Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya soal tadi kan honorer dikasih kesempatan sampai 3 kali ya Pak. Itu kenapa gitu? Terus kemudian formasinya apa saja? Lalu untuk pelaksanaan seleksi ini kan pemerintah menambahkan materi soal terkait anti radikalisme ya Pak. Boleh dijelaskan soal itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Yogi dari Kompas. Yang diberikan kesempatan untuk seleksi 3 kali itu adalah P3K guru. Jadi hanya khusus untuk P3K guru. Jadi untuk P3K non guru itu hanya 1 kali seleksi. Tapi khusus untuk P3K guru karena ini adalah afirmatif yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang sudah mengabdikan cukup lama di menjadi guru, maka ada afirmasi yang diberikan. Nah, bentuk afirmasinya adalah mereka diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali. Tapi sekali lagi, seleksi 3 kali ini hanya berlaku untuk P3K guru. Jadi tidak untuk berlaku untuk yang lain-lain. Demikian, Pak. Baik. Perlu kami sampaikan Pak Deputi, di kanal YouTube kita ada 33.000 yang menyimak konferensi pers kita ini. Jadi memang pendaftaran CPNS ini sangat-sangat ditunggu oleh publik. Baik, selanjutnya liputan 6 dan nanti dari Metro. Silakan dari liputan 6, Mbak. Mas atau Mbak ini, Maulandi, silakan dibuka videonya biar tahu. Ya, selamat siang, saya Mas Pak. Ya, silakan Mas. Ya, izin siang Pak Pariono, Pak Suharmen. Saya ingin izin bertanya Pak terkait tadi untuk posisi formasi terakhir per 22 Juni itu kan ada 701.590. Ada total ada 701.590 formasi CASN itu per 22 Juni. Apakah formasi itu sudah final dan akan diumumkan pada tanggal 30 Juni besok atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Maulandi. Ya, yang 701.590 formasi tadi itu adalah cut off per 22 Juni 2021. Nah, dari data terakhir yang masuk ke kami, karena ternyata ada beberapa instansi di daerah yang kemudian mengundurkan diri. Jadi dari data yang masuk ke kami dan juga sudah kami konfirmasi ke teman-teman di Kementerian PAN-RB, data yang masuk, jumlah formasi yang sampai dengan posisi kemarin, tanggal 28 Juni 2021, jam 14.14, itu jumlah formasi final yang ada di kami adalah 688.623. Jadi ada sedikit perbedaan yang dari 701.590 turun menjadi 688.623 karena ada beberapa instansi yang kemudian mengundurkan diri. Dari data yang kami masuk ke kami ada 23 instansi yang kemudian menyatakan tidak mengikuti atau menunda pelaksanaan seleksi 2021 ini. Alasannya karena anggarannya sudah direalokasi untuk penanganan COVID sehingga mereka tidak bisa menyediakan anggaran untuk terutama terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Dan tentu saja juga karena kondisi keuangan di beberapa daerah yang juga masih banyak fokus di dalam penanganan COVID ini. Itu kira-kira Mas Maulandi. Apakah itu masih bisa berubah Pak sebelum tanggal 30 itu? Kemungkinan bisa berubah karena ada beberapa daerah yang sekarang juga masih mengajukan untuk penundaan atau revisi terhadap formasi ini. Tapi ini adalah posisi sampai dengan 28 Juni kemarin jam 2 siang. Jadi itu sudah mempertimbangkan ada 23 instansi yang sudah masuk ke kami yang menyatakan akan menunda pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara 2021 ini. Baik, terima kasih. Dari Metro, Ardi, silakan. Ya, silakan Mas.
Pak, saya mau nanya terkait dengan proses untuk menjadi ASN nantinya. Ada masyarakat kita yang bertanya, nanti terkait prosesnya itu untuk masyarakat yang tinggal di luar negeri, prosesnya seperti apa, Pak? Oke. Ya, terima kasih Mas Aldi. Jadi kita memang karena sistem seleksi ini semua akan dilaksanakan secara online. Jadi mulai dari pendaftarannya juga dilakukan secara online, nanti pelaksanaan seleksi juga dilakukan secara online. Dan siapapun, termasuk teman-teman atau adik-adik kita yang diaspora, mereka juga bisa melaksanakan atau mengikuti seleksi pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau calon ASN ini. Bagaimana mekanisme pendaftarannya? Ya, mereka tinggal mendaftar melalui online, melalui sistem aplikasi SSC ASN. Nanti dimanapun mereka berada, setelah kami bisa memetakan berapa banyak yang sebaran dari calon peserta ini, nanti kami akan berkoordinasi kalau tahun lalu dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri untuk meminjam tempat, dalam tanda kutip, meminjam tempat teman-teman di kedutaan untuk bagi teman-teman yang mengikuti seleksi di luar negeri, mereka bisa tetap mengikuti seleksi tanpa harus kembali ke Indonesia. Jadi ini baru bisa nanti kami petakan setelah semua pendaftar bisa terpetakan. Dan secara sounding informasi kami sudah menyampaikan hal ini ke teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Pada prinsipnya teman-teman di Kementerian Luar Negeri sangat welcome untuk membantu BKN untuk melaksanakan seleksi bagi adik-adik kita atau calon ASN yang berprofesi sebagai diaspora yang saat ini kebetulan mungkin sedang menetap di luar negeri. Demikian Mas Ardi, makasih. Baik, sudah jelas ya Mas Adi. Kami berikan kesempatan kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Coba dibuka. Masih ada yang baik. Pak Karo bisa nanya lagi enggak? Nanya tapi jangan banyak-banyak. Sekali saya kasih. Ini Pak Deputi yang tadi itu yang 23 itu belum terlalu dibeber jelas, yang 23 instansi mengundurkan diri. Nah itu kalau boleh tahu formasinya paling banyak itu CPNS, P3K, walaupun saya tahu guru ya, tapi bisa nggak tahu itunya formasinya itu dari 23 instansi yang mengundurkan diri itu terbanyak dari mana tuh? Baik, terima kasih. Baik Mbak Elsi, jadi formasi sudah ditetapkan oleh Menteri Pan-RB, tadi disampaikan banyak 701.000 sekian. Kemudian dalam berjalannya waktu karena COVID tidak kunjung mereda, maka ada beberapa instansi, tidak hanya termasuk daerah, pusat juga ada, dan daerah juga banyak yang mengundurkan diri atau tidak jadi melaksanakan seleksi dan mengembalikan formasi ini untuk nantinya diakomodir atau diperhitungkan dalam formasi tahun-tahun selanjutnya. Untuk instansi mana saja, karena ini belum ada keputusan fix dari Menpan, belum ada jawaban resmi, karena mereka mengundurkan diri harus dijawab secara resmi juga oleh Menteri Pan-RB. Instansi mana saja, maka kami belum bisa menyampaikan, dan jumlah formasinya berapa juga kami harus inventarisir satu persatu. Jadi gitu Mbak Elsi. Mungkin Pak Anwar punya sedikit data, saya kurang tahu, tapi setahu saya ada instansi pusat dan ada juga pemerintah daerah. Instansi pusat yang saya tahu, satu instansi saya tahu bahwa itu tidak jadi melakukan seleksi CPNS di ASN di 2021. Saya kira itu sementara Mbak Elsi. Iya Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Deputi. Pak Paryono bisa nanya lagi nggak Pak? Lydia dari Sensi. Ya, silakan tapi jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Satu aja. Pak kan tadi formasi terbarunya kan
jumlahnya udah 688 ribu nih Pak, yang formasi terakhir ya Pak ya, update sampai 28 Juni jam 14.14. Nah Pak, bisa disebut ada rinciannya nggak sih Pak, itu dari dari formasi terbaru ini untuk pusat berapa, daerah berapa, kan daerah ada guru P3K, ada P3K dan guru itu tuh berapa Pak CPNS gitu Pak. Kalau bisa rinciin Pak daerah, kalau udah ada gitu Pak. Mohon datanya ya. Baik, Terima kasih, Pak. Mbak Lydia ya. Jadi Ya. formasi itu sudah ditetapkan oleh Menpan sebesar 701.000 sekian. Itu harus pembunuh, itu formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pan RB. Nah, dalam perjalannya waktu ada instansi yang mengundurkan diri. Tapi formasi memang sudah ditetapkan. Nah, jika ditanyakan, dari 701 tadi kemudian ada yang mengundurkan diri, dan yang sampai hari ini yang tidak mengundurkan diri jumlahnya menjadi sekitar formasinya sekitar 600 sekian. Tapi kalau bicara formasi, ya formasinya tetap 701. Tapi yang menindaklanjuti dengan seleksi ada sekian instansi tidak menindaklanjuti dan mengembalikan formasi itu kemudian Pak. Jadi kronologisnya seperti itu, dan instansi yang sampai hari ini melanjutkan untuk seleksi jumlah formasinya adalah 600.000 sekian tadi. Nanti Pak Arven bisa menjelaskan. Silakan Pak Deputi. Ya, terima kasih Pak Deputi Mutasi. Jadi Mbak Lydia, kalau saya boleh, berapa yang jumlah penetapan formasi yang terakhir yang 688.000 tadi itu adalah untuk instansi pusat itu menjadi 65.915. Jadi ada, tadi Pak Deputi Mutasi sudah menyampaikan, itu ada instansi pusat dan ada instansi daerah. Jadi instansi pusatnya berkurang. Kemudian di instansi daerah itu ada jumlahnya lebih kurang sekitar 622.708 yang terdiri dari provinsi sebanyak 138.608 dan kabupaten kota 484.100. Inilah yang kemudian totalnya menjadi 688.623 formasi. Dari yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi dari 701.590 formasi. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya Mbak Lydia ya. Jadi yang disampaikan Pak Deputi tadi, jika mungkin ada yang ketinggalan nanti bisa diputar lagi di kanal YouTube BKN, nanti bisa dicek ulang di situ mengenai data-data. Saya kira cukup ya teman-teman dari media, dan kalau ada hal-hal yang misalnya kurang jelas, kalau yang ketinggalan nanti bisa cek di YouTube, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa menghubungi Humas BKN. Saya kira konferensi pers pada sore hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Pak Deputi Mutasi, terima kasih Pak Deputi Sinka sudah hadir dan memberikan pengumuman yang penting bagi publik mengenai pelaksanaan penerimaan CPNS ASN tahun 2021. Dari kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.